Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you today? I hope that you are healthy. At this opportunity, we will learn together about noun. Noun is kata benda in bahasa Indonesia. The simplest definition of a noun is a word representing location, idea, or concept. Jadi kata benda itu mudahnya adalah sebuah kata yang dia melambangkan sebuah benda, bisa juga sebuah lokasi, atau bisa juga sebuah ide atau konsep. Jadi dari sini bisa dilihat ya bahwa kata benda itu tidak selalu benda yang memiliki zat atau substans, tetapi dia juga bisa berupa lokasi atau dia juga bisa berupa sebuah ide atau konsep. Contoh kata benda yang merupakan ide itu adalah kata ide itu sendiri. Nah, ide itu kan tidak ada substannya ya, tetapi ide itu ada. Kenapa kita bisa bilang ide itu ada? Karena sebelum ada meja itu ada ide untuk membuat meja dulu. Sebelum ada sebuah aplikasi itu ada ide untuk membuat aplikasi dulu. Begitu juga dengan konsep. Ya, konsep itu misalnya konsep tentang persahabatan. Persahabatan itu kan tidak ada kata bendanya ya, tapi ada konsepnya. Itu juga merupakan sebuah kata benda. Nah, di sini ada sebuah contoh. Mari kita lihat. Saya akan bacakan. Patients are told to follow their doctor's advice. Ya. Di sini bagian yang diwarnai dengan warna biru itu adalah kata benda dari kalimat tersebut. Kita bisa mengamati bahwa kata benda ini terletak pada posisi subjek, yaitu patients ini letaknya pada awal kalimat pernyataan dan dia letaknya sebelum predikat. Oleh sebab itu dia menduduki posisi sebagai subjek. Nah, di sini are told to follow their doctor's advice. Di advice ini adalah merupakan kata benda dari possessive adjective doctors. Ya, jadi nasihatnya siapa? Oh, nasihat dokter. Tapi doctors dengan apostrof s ini harus diikuti dengan kata benda. Nah, di sini advice berfungsi sebagai kata benda. Ya, seperti yang saya ceritakan minggu kemarin bahwa bagian dari reading grammar, khususnya bagian grammar dari test web, itu terdiri dari dua jenis soal. Yang pertama adalah sentence completion, yang kedua adalah error identification. Nah, ini adalah contoh sentence completion yang merupakan pertanyaan soal noun. Ya, di sini ada now it is the time to modernize your office system for greater bla 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 bla. Nah, di sini predikatnya itu adalah is ya. Nah, di sini kita bisa lihat bagian akhir ya. Di sini ada greater. Greater itu biasa digunakan untuk komparatif ya. Komparatif itu biasa diikuti oleh noun, makanya jawabannya yang betul adalah greater efficiency. Contoh lain dari kasus noun dalam sentence completion itu ada di nomor ini, yaitu bla 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 mounted as the time and again their designs were rejected by the sales force. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa titik-titik berada di bagian paling depan. Tetapi selain itu di sini ada kata mounted. Mounted ini dia merupakan verb 2 dan tidak ada kata kerja lain di sini. Kecuali terserah kata again ini ya, and again their design were rejected by the sales force. Ini ada and. Setelah and ini adalah sebuah klausa sendiri. Nah, sebelum and ini juga sebuah klausa sendiri. Nah, dalam sebuah klausa itu harus ada subjek dan predikat. Kita melihat setelah
N, bagian kanan N, itu tidak ada masalah ya. Nah, yang rumpang ini adalah sebelah kiri N. Nah, di sini kita sudah mempunyai predikat mounted. Nah, kita membutuhkan titik-titik ini diisi oleh apa? Karena dia terletak sebelum predikat dan dia letaknya adalah paling depan, maka kita membutuhkan kata benda sebagai subjek. Nah, dari opsi disappointing, disappoint, disappointedly, dan disappointment ini adalah yang menunjukkan kata benda itu adalah opsi D, disappointment. Kenapa? Karena opsi men ini adalah merupakan penciri kata benda. Contoh kata benda yang lain yang berakhiran men itu contohnya misalnya dari kata agree, setuju, kata kerja, tambah men menjadi agreement menjadi kata benda gitu ya. Di sini ada beberapa contoh akhiran kata benda selain men. Apabila kalian menemukan akhiran ini berarti kata tersebut adalah kata benda ya, yaitu di sini ada AC, age, Asian ya, collaboration misalnya, atau shan, and then misalnya doer ya, do melakukan, doer berarti pelaku, lalu ada or, lalu ada shen, ada ans, ada dem, ada men tadi ya. Contohnya misalnya kalau do tadi doer ya, kalau or itu misalnya interpret itu kan menginterpretasikan kata kerja ya menjadi interpreter gitu ya. Contoh kata yang lain misalnya wise ya, wise itu bijak ya, tapi kalau tambah akhiran dem jadi wisdom menjadi kata benda. Misalnya ini ada yang paling depan akhiran AC itu misalnya dependent. Dependent itu kan bersifat bergantung ya, tapi kalau kita tambah akhiran AC jadi dependency itu menjadi kata benda ketergantungan gitu ya. Oke, thank you. Ya, selanjutnya tipe soal kedua pada grammar TOEFL adalah soal error identification. Nah, berikut adalah sebuah contoh soal kasus noun pada error identification. Saya akan bacakan soalnya. The diverse of languages throughout the many Indonesian islands adds to their color. Nah, di sini kalimatnya merupakan kalimat pernyataan ya. Subjek dari kalimat ini lebih mudah ditentukan dari mengetahui predikatnya dulu. Predikat kalimat ini adalah adds ya, karena dia memiliki akhiran s yang merupakan salah satu penciri kata kerja. Nah, subjeknya itu adalah sebelum adds ini kalau keseluruhannya, yaitu the diverse of languages throughout the many Indonesian islands. Cuma di sini ada subjek yang merupakan inti dari subjek yang merupakan frasa benda itu ya. Jadi ada intinya. Nah, intinya itu di mana kita cari preposition dulu. Di mana prepositionnya? Oh, prepositionnya di sini ternyata ada kata of gitu ya. Ada kata of dan ada throughout sebenarnya, tapi di sini yang letaknya paling jauh gitu ya adalah of. Nah, di sini setiap kita menemukan preposition dimanapun letaknya, terutama di sini ada of ya, yang letaknya setelah kata diverse itu setelah dari kata of ya, yaitu languages throughout the many Indonesian islands, itu adalah subjek semua. Artinya dia bukan penentu predikatnya harus berjenis seperti apa. Lah, di sini berarti inti subjeknya itu adalah kata the diverse ini. Nah, kata setelah artikel atau setelah artikel di situ ada kata the itu harus diikuti oleh benda. Nah, sedangkan diverse itu adalah kata sifat. Oleh sebab itu diverse salah, seharusnya menjadi kata benda ya, karena di situ ada the, makanya seharusnya menjadi the diversity.